Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 15 Januari 2021 dengan judul Dia adalah gambar wujud Bapa. Ayat inti, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayat 3. Keterangan, siapakah Kristus? Ia adalah anak tunggal Allah yang hidup. Bagi Bapa, Dia adalah bagaikan perkataan yang menyatakan pikiran, seperti sebuah pikiran yang dapat didengar. Kristus ialah sabda Allah. Kristus berkata kepada Filipus, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Perkataannya adalah gema perkataan Allah. Kristus ialah sama dengan Allah, cahaya kemuliaannya, gambar Allah yang kelihatan. Sebagai oknum yang memiliki pribadi, Allah telah menyatakan dirinya dalam anaknya. Yesus, cahaya kemuliaan Bapa, gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3, ada di dunia ini dalam rupa manusia. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, Ia telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, Ia naik ke surga. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, Ia mengantarai di meja pengadilan yang di sorga, di hadapan tahta Allah demi kepentingan kita melayani serupa anak manusia. Wahyu 1 ayat 13. Kristus, terang dunia ini, menudungi kemuliaan ilahinya, lalu datang untuk hidup sebagai manusia di antara manusia, agar mereka tanpa sampai dihanguskan dapat berkenalan dengan Khalik mereka. Kristus datang untuk mengajar bangsa manusia apa yang diinginkan Allah, supaya mereka ketahui. Di segala langit yang di atas, di dalam bumi, di dalam air lautan yang luas, kita melihat perbuatan tangan Allah. Semua ciptaan menyaksikan kekuasaannya, hikmatnya, kasihnya. Tetapi bukannya dari bintang-bintang atau lautan atau air terjun kita dapat mempelajari kepribadian Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Lemah lembut, berbelas kasihan, simpati, selalu mengingat kepentingan orang lain. Ia menampilkan tabiat Allah dan selalu sibuk dalam melayani Allah dan manusia. Sebagaimana adanya Yesus dalam sifat manusia, Allah menginginkan agar para pengikutnya juga demikian. Di dalam kuasanya, kita harus menghidupkan kesucian dan kemuliaan sebagaimana dihidupkan oleh Juru Selamat. Saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus adalah gambar dari wujud Allah. Barang siapa telah melihat Kristus, ia telah melihat Bapa. Kristus adalah terang dunia ini, dan Kristus datang untuk mengajarkan kepada manusia apa yang Bapa inginkan, apa yang Allah kehendaki. Ia lemah lembut, berbelas kasihan, dan inilah yang Kristus inginkan untuk dihidupkan oleh umat-umatnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, terima kasih oleh karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus telah diutus datang ke dunia ini, mengerjakan keselamatan, dan kami mengenal Bapa kami, mengenal Allah yang Maha Kuasa melalui kehidupan kasih yang Yesus telah teladankan.
Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia Allah menjadi bagian kami. Marilah Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai, melindungi, dan mencurahkan berkat-berkat dari sorga. Kiranya Tuhan memberikan kepada umat-umat-Mu kekuatan dan kesehatan. Dan kiranya Allah senantiasa campur tangan untuk setiap usaha pekerjaan yang umat-umat-Mu lakukan, sehingga apa saja yang dibuat berhasil karena Tuhan. Inilah doa kami. Kami bawa doa ini melalui nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.